Saat ini bersama kita sudah hadir sosok yang inspiring sekali. Inspiring. Ya, tokoh muda Surabaya. Boleh dikatakan begitu ya? Sosok berpengaruh, Bro ya? sosok muda berpengaruh. Berpengaruh, ya. Biar over. Berpengaruh. Berpengaruh. Dan mungkin terakhir ini banyak dibicarakan oleh warga Surabaya. Banyak dibicarakan. Tapi positifnya kan ya? Positifnya. Oke, beliau ini tidak lain dan tidak bukan adalah Mas Eri Cahyadi. Selamat siang. Wah. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik, Mas. Iya. Oke, kayaknya kita hari ini harus membahas sesuatu yang menarik nih, Bro. Betul ya, Bro ya? Jadi kalau bisa dibilang temanya hari ini adalah kita menyidang Mas Eri. Jadi harus disidang ini. Kita mungkin di luaran sana mungkin teman-teman saya seusia saya, influencer atau milenial dan lain-lain mungkin masih belum tahu siapa sih Mas Eri ini. Kan masih bingung kan kalau cuma pernah lihat cuma lewat dari baliho ataupun iklan di TV atau di sosial media. Tapi mungkin teman-teman juga kepingin tahu siapa sih sosok Mas Eri Cahyadi sebenarnya ini. Mungkin bisa dikenalkan dulu, Mas. Ya, saya Eri Cahyadi dulu. Yeah. Kalau mau dikenal, saya adalah orang birokrasi. Saya masuk ke Pegawai Negeri tahun 2001. Tahun 2019, 2020 ini harus keluar dari Pegawai Negeri. Kira-kira calon wali kota. Bukan dikeluarkan, keluar sendiri. Iya, harus keluar sendiri. Karena calon wali kota harus dikeluarkan dari Pegawai Negeri. Tapi ya karena tugas dan amanah dari Ibu Risma, tugas dari ibu saya, umi saya kalau saya memanggil umi, ya saya harus ikhlas melepaskan jabatan saya harus ikhlas melepaskan kedudukan saya. Kalau saya dibilang pensiun saya masih 18 tahun lagi loh, Mas. Masih panjang. Masih panjang. Ya, kalau keluar pun syukur alhamdulillah juga nggak dapat pensiun karena masih umur 43 tahun. Betul. Jadi akhirnya keluar tanpa pensiun, tapi karena itu untuk kepentingan masyarakat, ditugaskan Bu Risma dan dititipkan oleh umi saya masyarakat Surabaya. Akhirnya saya ikhlaslah melepas semuanya. Saya hanya ingin memberikan sesuatu yang terbaik buat kota Surabaya, termasuk kaum milenial dan muda-muda di kota Surabaya. Sehingga kedepannya sudah ada kepastian saya mau ngapain di kota Surabaya. Wih, mantap. Berarti bukan sebuah hal yang mudah sebenarnya melepaskan itu semua ya kan. Kalau bisa dibilang kalau bagi anak muda posisinya Mas Eri sebelumnya adalah zona nyaman sebenarnya. Sangat nyaman sebenarnya. Sangat nyaman. Berarti ini adalah resiko yang cukup besar. Kalau boleh tahu Mas, satu hal apa yang membuat Mas Eri akhirnya memutuskan ya udahlah. Mungkin pasti ada banyak pertimbangan, tetapi satu hal yang membuat Mas Eri benar-benar oke, ini harus saya ambil, saya harus keluar. Ya. Kalau satu adalah pesan dari umi saya. Karena saya mulai kecil, Mas, kalau udah menentukan sesuatu, saya mau jalan, semua itu pasti mendapatkan izin dan restu dari ibu saya. Kalau ibu saya mengatakan tidak mungkin saya jalankan. Tapi kalau ibu saya memerintahkan jalan, ya sudah saya jalan. Sama seperti calon wali kota. Saya dulu wira swasta sebelum jadi CPNS. Jadi PNS, saya wira swasta, diminta pulang oleh bapak ibu karena anak laki-laki sendiri untuk mendaftar sebagai PNS. Dan alhamdulillah saya diterima, tahun 2001 saya masuk. Dan saya akhirnya meniti karir sampai pernah jadi Kepala Bagian Bina Pembangunan, Kepala Dinas Cipta Karya, Kepala Dinas DKRTH, Kebersihan. Yang terakhir adalah sebagai Kepala Bapeko. Ini yang kalau orang bilang Bapeko ini dungdengnya Surabaya. Iya, Kepala betul. Badan Perencanaan Pembangunan Kota dungdengnya Surabaya. Saya sudah dapat semuanya, kedudukan, jabatan, semuanya. Ketika ditugaskan menjadi calon wali kota, secara nalar, secara pemikiran saya tidak ingin. Oke, secara logika saya nggak logik kan gitu. Iya, betul. Tapi ketika saya pamit ke ibu saya, karena umi saya dulu yang meminta saya menjadi PNS, dan ketika saya sudah mencapai karir tertinggi di bawahnya Sekda, saya harus pamit sama umi saya. Umi saya hanya bilang, kamu memilih akhiratmu atau kamu pilih duniamu. Kalau kamu pilih duniamu, kamu tetap menjadi kepala Bapeko. Kamu punya jabatan, kamu punya kedudukan, kamu punya dan mendapatkan fasilitas negara. Tapi kalau kamu pilih akhiratmu, lepaskan semua jabatanmu, letakkan kedudukanmu, tinggalkan fasilitas negara. Kamu bisa merasakan nanti bagaimana seorang lelaki kalau pulang ke rumah, ketemu anak istrinya, tidak tahu besok mau makan apa.
ada lagi yang belum bekerja. Saya tanya sama umi saya, umi maunya yang mana? Umi saya bilang, sudah, kamu akhiri dulu untuk kepentingan duniamu. Umi kepingin, umi memerintahkan kamu cari kepentingan akhiratmu. Kamu cari amal jariah yang banyak, sehingga itulah nanti bisa menjadi yang terbaik buat keluargamu. Dan umi kalau nanti meninggal dunia, sehingga amal jariah itu yang bisa menolong kita, keluarga kita, menuju ke surganya Allah. Itu yang dibutuhkan umi saya. Cukup berat ya sebenarnya. Cukup berat dan dalam. Cukup dalam. Jadi Mas Eri Cahyadi dari zona yang sangat nyaman memilih untuk melepaskannya dan mengambil resiko menjadi seorang pengangguran sekarang. Iya. Menganggur kan itu, walaupun calon wali kota kan ya menganggur karena nggak ada jabatan apa-apa. Nggak ada jabatan apa-apa. Iya, nggak ada pekerjaan apa-apa. Jadi seperti itu. Dan mungkin ada tambahan dari Bro Agus. Mas Eri artinya nggak pernah punya cita-cita nih ya menjadi wali kota sebelumnya ya sebenarnya ya. Gak ada sama sekali, kebersit aja nggak pernah ada. Tiba-tiba dikasih sebuah permintaan. Iya, tiba-tiba keluar rekom, dikasihkan rekom itu, saya hanya kaget ini saya jalanin apa tidak gitu. Sehingga saya harus minta izin dulu ke umi saya. Dan umi saya mementingkan untuk kepentingan akhirat, ya sudah saya jalan, bismillah begitu saja. Bismillah ya. Sebenarnya ini jadi beban atau tantangan nih Mas? Nah, sebenarnya kalau sekarang menjadi tantangan buat challenge. saya. Karena bagaimana ketika nanti saya menjadi seorang pemimpin, saya bisa memberikan kebahagiaan bagi masyarakat Surabaya. Karena memang hidup ini harus penuh tantangan dan hidup ini harus bermanfaat buat orang lain. Buat saya selain hablum minallah, hablum minan nas juga harus kita tingkatkan. Betul. Jadi challenge-nya cukup menantang ya. Semuanya harus dilepaskan dan ngambil resiko dengan chance ya belum tentu juga kan bisa. Ya, betul. Belum tentu. Nggak ada yang bisa menjamin kan? Nggak ada yang bisa menjamin gitu loh. Dan tadi Mas Eri juga menyinggung terkait kedekatan Mas Eri dengan sang ibu, yaitu sang ibu kedua kalau saya boleh bilang ya, Ibu Risma. Ibu ideologis. Itu gimana kok bisa kenal? Saya awal masuk tahun 2001. Ayah saya dulu staf di pemerintah kota. Dan bukan pejabat. Ada yang bilang, ayahnya Mas Eri itu pejabat. Yeah. Ayah saya bukan pejabat. Ayah staf biasa. Setelah itu akan pensiun, baru beliau diangkat menjadi kasubag. Kasubag keuangan loh. Bukan keuangan itu bagian. Iya. Bukan dinas ya. Masih bagian aja. Masih bagian itu masih kasubagnya, bukan pejabat. Tapi informasinya, dulu pejabat besar di Pemkot. Orangnya gede dukur memang. Badannya aja yang besar, jabatannya enggak. Saya kasubag. Ketika saya masuk di PNS, saya sudah wanti-wanti. Kamu jangan ngelihat uang. Kamu jangan lihat apapun. Banyak cobaan, tapi kamu bagaimana bisa merubah pemerintah kota ini, cara bekerjamu kamu rubah. Kalau ada pemerintah kota yang katanya orang-orangnya seperti ini, kamu bisa tunjukkan bahwa PNS ini adalah kebanggaan kita. PNS ini harus bisa dikatakan bahwa yang terbaik, gitu. Sampai akhirnya ayah saya bertemu dengan Bu Risma. Bu Risma itu kalau memanggil saya, ayah saya itu abah. Karena ayah saya memang orangnya tekun ibadahnya, selalu ke masjid, tidak pernah berhenti dari sholat malam. Ketika bertemu Bu Risma, saya bilang, Mbak titip anakku. Dan Bu Risma waktu itu saya masih ingat, Bu Risma bilang, ojo titip no aku, Mbak. Soalnya nanggonanku itu bagian bina pembangunan, itu gak ada duit. Gak ada proyeknya. Saya bilang, loh Kak, memang saya taruh di tempat yang seperti itu, biar pikirannya gak macem-macem. Akhirnya saya ikutlah dengan Bu Risma di bagian bina pembangunan. Awalnya di Dinas Bangunan saya, Mas. Dinas Bangunan itu tempat perizinan, ya Cipta Karya ini. Iya, PU Cipta Karya. Terus juga tempatnya proyek. Tapi syukur alhamdulillah ketika saya lahir pertama diajak di tempat bina pembangunan, disitulah saya mengenal bahwa memang untuk menata sebuah kota itu harus penuh dengan tekad, penuh dengan semangat seperti apa yang dicontohkan Bu Risma pada saya pada waktu itu. Beliau menjadi kepala bagian bina pembangunan, bukan wali kota. Belum. Ya. Oke, jadi bukan dititipkan tiba-tiba Mas Eri jadi pejabat gitu. Soalnya kan yang di luaran kan dibahas seperti itu. Bukan. Dititipkan, orang-orang membahasnya adalah Mas Eri ini bukan siapa-siapa, orang luar tiba-tiba masuk. Bukan. Gitu. Ayah saya saya masuk 2001, 2002, ayah saya sudah pensiun. Sudah pensiun. Dan disitulah saya berjibaku dengan Bu Risma ketika Bu Risma membuat namanya lelang elektronik. Ada namanya e-procurement. Itu hanya ada penggal kecil di Kepres 80 tahun 2003 itu disebutkan
pengadaan barang jasa bisa dilakukan melalui elektronik. Nah, itu saya sudah dengan Bu Risma bekerja. Waktu itu juga dengan Pak Agus Imam Sondaji, kalau yang ada Pak Iksan, ada Pak Khalid, itu semuanya bekerja jadi satu, akhirnya keluar e-procurement. Setelah itu masih kurang lagi, bagaimana sih efisiensi anggaran, kita buat namanya e-budgeting, namanya e-controlling. Dan semua itu insya Allah ada hak ciptanya, biar tidak diakui orang lain. Tapi kita sudah serahkan kepada pemerintah kota. Dan insya Allah semuanya itu ada nama saya semua di hak cipta itu, karena saya mengerjakan itu. Dan saya juga masih ingat bagaimana membebaskan tanah yang ada di Benowo. Gara-gara lindi, sampah, kena tambaknya orang, dan di situ harus mengganti rugi. Orang kebersihan pada waktu itu bingung, akhirnya kita bawa uang, malam-malam itu jam 2 malam kita bawa uang sekitar 3 miliar, naik motor, ada yang naik mobil, kita bagi di sana, biar masyarakatnya ini yang terkena dampak pada waktu itu bisa dibagi. Dan itu malam. Dan itulah perjuangan yang saya lakukan, sampai beliau juga pada waktu e-procurement bagaimana diancam, dibunuh, kita juga pasukannya ini juga tetap bersikukuh, kita juga mengeluarkan ilmunya, maksudnya ilmunya Bu Risma kita pertahankan, ini memang yang benar. Setelah itu kita juga berjuang bersama, dan disitulah kita bisa menemukan hasilnya. Oh ini loh hasilnya, ternyata sekarang e-procurement, e-government dipakai seluruh Indonesia. Betul. Dan ini bukan semerta-merta saya dititipkan menjadi pejabat, tidak, saya ditempa betul. Benar-benar diajar habis-habisan. Ajar habis-habisan, karena semua yang ditempa Bu Risma insya Allah semuanya menjadi orang yang baik-baik, menjadi kepala dinas. Ada Pak Iksan, ada Pak Agus Imam Sondaji, ada Bu Wanti, semuanya lah apa yang ditempa Bu Risma. Karena apa? Kalau saya masih ingat, kalau pulang itu Mas, kita pulang itu orang berangkat ke masjid, kita masuk rumah pagi. Berangkatnya nyampe kantor jam 6 pagi. Jadi kalau sudah Jumat Sabtu Minggu siap-siap bawa ganti. Sampai nginep. Karena kita pasti nginep. Karena zaman dulu belum ada pakai aplikasi ya, manual, sehingga kita nginep Jumat Sabtu Minggu, dan itu terbiasa buat kita. Karena itu kalau sekarang saya terbiasa ke sungai, masuk ke sungai. Bukan tiba-tiba terbiasa. Ya, coba kalau ada yang nggak biasa masuk sungai, coba masuk sungai. Coba kalau nggak biasa pulang malam. Masuk angin minimal. Paling nggak minum mantan. minum muntah-muntah. Nah, itu yang kebiasaan yang sudah lama saya lakukan. Juga ketika saya waktu di DKRTH, saya nyapu jalan, nyemprot pedestrian, bersihin itu hal biasa. Itu hal biasa. Karena kebiasaan ya, dari dulu kita betul. sudah biasa seperti itu mulai dibina pembangunan. Betul. Jadi kalau saya boleh garis bawahi adalah Mas Eri Cahyadi ini di Surabaya bukan orang baru yang sudah terjun ke lapangannya, bukan baru 8 bulan, bukan ya, udah bertahun-tahun. Ya, turunnya itu mulai 2002 Mas sampai sekarang. Berarti sekitar sudah 18 tahun udah masuk gorong-gorong. Berarti kan kebanyakan orang di Indonesia, di Surabaya, bahkan di Indonesia itu menyukai style kepemimpinannya Bu Risma, karena beliau kan bisa mengorganisir dengan baik tapi juga turun ke lapangan. Berarti kalau boleh saya bilang, apakah nanti stylenya Mas Eri Cahyadi juga seperti itu? Saya mulai dari Kepala Bagian Bina Pembangunan sampai Kepala Dinas Cipta Karya, DKRTH, dan Kepala Bapeko. Ini kan mantan semuanya. Mantan yang terindah. Boleh dicek tuh sama teman-teman, apakah saya selalu ada di kantor atau tidak. Karena saya tidak pernah terbiasa di belakang meja. Karena buat saya akan jadi sempurna itu ketika saya bisa tahu kondisi lapangan. Saya harus ngapain. Membangun kota itu harus ngapain. Masih ada orang yang susah tidak? Pada waktu saya di Bapeko. Kekurangan sempurna tidak mungkin. Karena sempurna itu miliknya Allah, milik Tuhan lah. Jadi kalau ada kekurangan dari 100, ternyata yang jelek cuma 3 atau 4, ya diperbaiki bersama lah, wajar. Karena buat saya ya itulah kesempurnaan. Tidak semuanya harus sempurna. Tidak bisa sempurna semuanya. Tapi bagaimanapun ya kita harus jalani itu. Jadi udah lama lah Mas kalau kita turun-turun bukan hal baru ya, bukan karena jadi mau calon wali kota tiba-tiba, bukan. Ini saya jadi kepala DKRTH, jadi kepala Cipta Karya, itu udah lama yang masih belum ada hubungannya dengan calon wali kota. Saya sudah biasa tuh tanya warga, tanya foto saya ke staf saya, kalau minta tanda tangan saya pasti di lapangan. Sudah hafal berarti ya. Oke. Mas Eri, kalau kita bicara mengenai generasi milenial ini Mas. Tentunya tidak lepas dari industri kreatif. Ya, betul. Nah, kira-kira program dari Mas Eri tentang pengembangan industri kreatif sendiri kayak gimana Mas? Gini, saya selalu katakan
kaum milenial ini adalah yang membawa perubahan sebuah kota bahkan bangsa. Karena apa? Pemimpin ke depan ini dimunculkan dari milenial. Karena menjadi penggantinya pemimpin-pemimpin yang sudah ada. Karena itu saya akan menyiapkan semuanya untuk milenial, untuk menuju ke depannya. Salah satu contoh, saya pasti akan membangun yang namanya coworking space. Coworking space. Okay. Yang di seluruh wilayah. Sekarang ada di Siola ya, di pusat. Masih satu. Tapi saya akan buat ada di titik yang lainnya. Di barat, timur, utara, selatan. Nanti apa isinya? Hampir sama seperti di Siola, tapi kita juga berikan gratis wifi-nya. Kita juga adakan mentornya, tempat pelatihannya, tempat memasarkannya bagaimana. Ini yang tidak dikelola oleh pemerintah kota. Tapi kita akan ajak teman-teman, ayo dikelola bersama. Karena saya yakin kalau diajak mengelola bersama, mereka akan merasa memiliki. Sense of belonging-nya. Nah, sense of belonging-nya ikutin tuh. Sehingga dia akan merasa bahwa saya harus berhasil dengan ini. Karena ada satu contoh di Siola itu yang menjual sapi, sekarang dari biasa yang sampai puluhan juta, sekarang sudah menjadi ratusan miliar begitu. Itu menjadi keberhasilan sebenarnya. Karena apa? Kita harus sadar saat ini itu sudah 4.0. 4.0 betul. Mau tidak mau, maka digital ini menjadi faktor penting. Berarti memasarkannya juga harus melalui digital. Betul. Apalagi masa pandemi begini. Dengan kondisi kayak gini malah. Kan semuanya serba digital. UMKM yang tidak terkena imbasnya karena dia sudah menjual secara digital. Ada yang langsung tutup. Lah inilah bagaimana saya menyiapkan kaum milenial. Selain itu saya juga akan membangun sebuah gedung. Sebuah gedung nanti itu yang akan menjadi tempatnya berkumpulnya kaum milenial. Dia mau menampilkan musik silakan. Dia nanti punya baju yang jadi jual tenannya menjadi tenan di sana silakan. Tapi tidak saya petak-petak begini ya. Bisa yuk kamu jual sebelah mana. Sehingga kalau ada pemuda yang datang, mana sih tempat kumpulnya anak muda di sana? Dia nanti mau jual kopi, mau jual teh silakan. Silakan munculkan semuanya. Nanti ketika dia sudah mendapatkan penghasilan, maka dia sudah lulus. Kita kasih waktu 3 tahun, sudah lulus maka dia harus berpindah ke tempat yang lebih scale up lah. Dia harus pindah lah. Setelah itu yang ini ditempati pemuda-pemuda yang lainnya. Sehingga mereka akan menjadi mentornya anak yang baru-baru tadi. Sehingga tidak lepas menjadi terus. Jadi ada regenerasi terus. Ada regenerasi lah. Dan itu yang harus kita munculkan. Di situ akan muncul. Karena buat saya namanya UMKM. Kalau sekarang berpikir UMKM itu apa sih kue? Kue. Padahal kalau buat saya, buat milenial, UMKM itu apa? Membuat software. Startup. Aplikasi. Itu yang harus kita wujudkan. Itu juga masuk UMKM kan sebenarnya. Nah, itu masuk UMKM kan. Itu yang ingin saya buka pada kesempatan dengan milenial, mereka harus sadari ini. Dan bagaimana peran pemerintah? Pemerintah itu akan menjadi fasilitatornya. Kamu butuh apa? Kita siapkan. Tapi kamu harus menjadi apa? Kamu harus punya tujuan. Betul. Nah, karena itu saya mengatakan, ayo berkolaborasi menata bersama, mengelola bersama. Tujuanmu apa di sana? Kamu yang harus mencapai, saya supportnya, kita awasi, kita kasih mentor, kita terus melihat keberhasilan mereka sampai di mana. Jadi ini bukan sekedar jual putus ya. Ini lebih ke arah kolaborasi. Kalau jual putus kan pemerintah cuma ngasih dana kayak tempat udah ditinggal. Selesai. Tapi bagaimana pemerintah kota juga ikut memasarkan. Bagaimana pemerintah kota juga bergandengan tangan begitu. Kalau bayangkan nih, Surabaya, gampang aja. Kalau ternyata ada kaum milenial yang suka fotografi, menjadi fotografer, kita fasilitasi. Bagaimana dia menjadi fotografer yang handal. Ketika ada pernikahan dia menjadi bagian dari EO-nya. Kita konekkan nanti. Kamu konekkan ke sini. Karena itu saya selalu bilang, Surabaya ini tidak hanya pendidikan formal yang akan kita kejar nanti. Ada yang senang dance. Ada yang senang bermain piano. Ada yang senang dia olahraga. Ketika dia pelajarannya matematikanya berbeda, olahraganya ya dikuatin di olahraganya. Kita akan fasilitasi. Nanti dia kuatnya di aplikasi pembuatan software, kita kuati di sana. Sehingga biarkan pendidikan ini menjadi pendidikan yang nyaman dan bahagia. Tidak terpaksa ya. Betul, tidak melulu matematika aja, fisika. Kalau dia memang di matematika kuatnya silakan di matematika. Tapi kalau ada yang suka dia kuatnya di menggambar dan dia butuh tempat itu, pemerintah kota akan hadir di tempat itu. Siap. Tapi satu loh, juga pemerintah kota tidak hanya milenial yang biasa, tapi untuk teman-teman yang difabilitas, yang milenial juga kita siapkan. Jadi bagaimana dia semuanya menjadi terkena lah ya Mas. Kita juga akan bangun disabilitas center lah. Bagaimana teman-teman yang punya kelebihan di sana yang termasuk milenial juga bisa berkarya dan berbagi di sana. Jadi sangat kompleks lah. Jadi bukan
kalau di gambar ini bukan sekedar hanya program yang kita harus sama milenial, enggak, tapi ini sudah ada blueprintnya ini ya. Iyalah, Ini kalau Mas Eri nggak mencalonkan diri nih, masih Bapakku bisa dieksekut langsung ini sebenarnya. Oh iya, kenapa kalau saya dulu merencanakan sudah seperti itu? Oke. Kenapa sekarang ketika jadi calon wali kota saya bisa bicara? Karena waktu saya berpikir merencanakan kota, ini sudah saya pikirkan dulu. Udah mateng ini. Sehingga jangan hanya kita mengatakan bahwa ayo kita dukung nih, saya saya malu dah kalau saya bilang begitu. Apalagi saya masih muda maksudnya. Iya. Saya ngomong nih, kita dukung teman-teman milenial. Tapi ditanya apa? Ya sudah pokoknya Ya, saya mendukung siapkan aja. ya, mendukung. Ini yang saya tidak ingin. Betul. Karena milenial inilah yang membawa sebuah kota itu menjadi lebih hebat lagi ke depan. Oke, siap. Karena waktu juga singkat, mungkin satu ajakan atau satu statement dari Mas Heri untuk teman-teman milenial ke depannya mau gimana, dan juga terkait mungkin nanti tanggal 9. Karena kalau tanggal 9 dibilang yang berani nyoblos, kalau saya boleh bilang adalah teman-teman milenial karena masih muda dan ya nggak terlalu gimana-gimana, imunnya juga masih bagus lah ya. Mungkin sebuah ajakan dari Mas Heri terkait teman-teman milenial ini. Saya selalu sampaikan dan saya berharap betul kepada teman-teman milenial. Sebuah kota ini akan jadi hebat karena teman-teman milenial. Teman-teman milenial sudah punya hak untuk memilih. Karena itu jangan pernah jadi cuek. Kalau teman-teman milenial ini cuek, maka secara otomatis masa depan kota ini juga akan jadi cuek. Karena apa? Karena teman-teman tidak menjadi bagian dari pembangunan kota. Saya berharap dengan teman-teman milenial, teman-teman ini adalah bagian dari pembangunan kota Surabaya. Nasib kota Surabaya ke 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bahkan 20 tahun ke depan itu tergantung dari teman-teman semua. Karena itu saya berharap betul tanggal 9 Desember teman-teman jangan lupa datang ke TPS. Dan kalau teman-teman saya selalu katakan, ojo lali tanggal 9 Desember. Untuk datang ke TPS, pakai masker, pakai hand sanitizer, dan ojo lali, ojo golput. Nah, Itu yang paling penting tuh. jangan sampai Karena golput. teman-teman tuh biasanya, wes siapa sih pemimpinnya? Saya terserah lah. Iya, Saya tak dicoblos golput kabeh. aja, aku tak turu aja. Nah. Sayang loh, karena ke depan jenengan yang menentukan. Atau Betul. wes gak milih dua-duanya saya coblos. Coblos. Ya ini yang jadi ke depannya juga tidak Betul. pas. Karena saya berharap teman-teman ayo berbarengan. Tanggal 9 Desember menuju TPS, tidak golput, ya kita harus pastikan coblos CGI lah. CGI. Cukup satu aja. Jadi teman-teman itu ya mungkin ini adalah closing statement dari Mas Heri. Jadi Mas Heri dan Pak Armuji RJ ini adalah sosok-sosok yang meneruskan kebaikan, dan kebaikan tidak akan bisa berlanjut kalau tidak ada partisipasi dari teman-teman. Jadi jangan lupa 9 Desember datang ke TPS, patuhi protokol kesehatan dan pilih nomor CGI. CGI. Oke, terima kasih Mas Heri. Terima kasih Mas. Ya, Matur nuwun, matur nuwun.